ماض لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي بذكر الله ترتاح القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, satu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, bahwa semua bencana yang terjadi di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari ulah manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu semua sebab akibat tangan ulah manusia itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tidak ada bencana yang terjadi di atas muka bumi kecuali itu adalah dari ulah tangan manusia. Bisa tangan-tangan yang merusak atau karena dosa-dosa manusia itu sendiri yang membuat bencana itu akhirnya datang. Kofisan semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa salah satu yang mendatangkan ketentraman di muka bumi adalah ketakwaan dan keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kami akan bukakan alaihim ke atas mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan dari mereka memilih ingkar, maka kami berikan kepada mereka siksaan-siksaan atas apa yang mereka inginkan itu, atas apa yang mereka cari. Confidence semuanya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa yang membuat negeri itu menjadi tentram, negeri itu menjadi makmur, salah satunya adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu negeri memilih beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan dari langit, dari bumi, sehingga langit menurunkan air hujan, dan air hujan itu memberikan satu kehidupan yang baik bagi bumi. Sedangkan bumi itu memunculkan, menumbuhkan tanaman-tanaman yang memberikan penghidupan yang baik bagi penduduk di atasnya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada negeri yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan negeri ini dari bencana-bencana yang dahsyat, dari gempa bumi, dari banjir, dari bencana-bencana yang mengundang banyak kematian manusia itu sendiri, dari penyakit-penyakit yang membuat manusia menjadi sengsara. Allah hilangkan semua itu dari atas muka bumi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka confident semuanya, kalau kita melihat sekarang di negeri kita banyak terjadi bencana, gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi pada negeri kita. Hanya ada dua kemungkinan dosa yang ada di negeri kita. Pertama, dosa pemimpinnya, atau yang kedua adalah dosa rakyatnya. Atau yang ketiga, mohon maaf, bukan hanya dua, atau yang ketiga, rakyat dan pemimpinnya semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi ketika Allah memberikan satu teguran kepada manusia, Allah menginginkan manusia itu agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, mensucikan diri mereka, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu bencana, musibah kepada satu negeri. Suatu hari, pernah Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud. Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Uhud itu, bukitnya berguncang. Kemudian Rasulullah menenangkan Bukit Uhud, "Wahai Bukit Uhud, sesungguhnya yang ada di atas dirimu ini tidak lain adalah seorang nabi dan pengikut-pengikutnya yang shadiq, pengikut-pengikutnya yang membenarkan sang nabi. Maka berhentilah engkau dari goncanganmu." Maka seketika itu pula bumi menjadi tenang dan tidak lagi mengeluarkan gempa. Ini menunjukkan bahwa bumi yang kita pijaki ini juga bisa kita ajak berbicara, bisa kita ajak berkomunikasi.
ketika mereka kita ajak berkomunikasi, kemudian kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menjadi tenang. Karena ternyata bumi pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau bumi itu melukai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Bahkan bumi pun tidak mau memakan jasadnya orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para orang-orang soleh, itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Makanya kita terkadang bisa menemukan orang yang sudah dikubur sekian tahun, ternyata jasadnya masih utuh. Itu karena bumi tidak mau memakan jasad itu. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dimuliakan oleh bumi. Bumi pun mengasihi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah di Madinah itu terjadi gempa. Gempa ini kalau di Arab itu sesuatu yang jarang sekali terjadi. Maka ketika bumi ini berguncang, Umar bin Khattab berkata kepada bumi, "Wahai bumi, apakah aku ini tidak berbuat adil sehingga engkau menjadi gempa?" Maka kemudian karena gempa itu kok masih berguncang, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar rumah. Kemudian beliau berteriak. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai penduduk Madinah, kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan maksiat, maka aku yang akan keluar dari kota ini." Maka seketika itu pula bumi pun menjadi tenang, dan bumi itu pun menjadi stabil lagi, tidak gempa. Dan setelah itu pun juga tidak terjadi gempa lagi. Semenjak kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tercatat hanya satu kali, itulah gempa yang terjadi di Madinah. Setelah itu tidak ada lagi gempa, karena pemimpinnya yang soleh dan penduduknya juga adalah orang-orang yang soleh. Ketika mereka diingatkan untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti pemimpinnya yang juga seorang yang soleh. Nah, kita bisa melihat satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling di pasar pada malam hari. Beliau menguping percakapan seorang ibu dan putrinya. Jadi si ibu itu hendak mencampurkan antara air dengan susu. Kemudian si anak mengatakan, "Wahai ibu, bukankah cara seperti ini sudah dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?" Kemudian ibunya berkata, "Wahai putriku, Umar bin Khattab tidak melihat perbuatan ini, maka lakukan saja apa yang aku suruh kepadamu." Kemudian putrinya mengatakan, "Wahai ibu, Umar bin Khattab memang tidak melihat, tetapi Tuhan ya Umar bin Khattab melihat segala yang kita lakukan." Terkesimalah Umar bin Khattab dengan perkataan si wanita yang masih muda ini tadi, karena dia mengingatkan ibunya bahwa yang harus ditakuti bukan Umar, tetapi Tuhannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar segera pulang ke rumah, kemudian ditanya anak laki-lakinya, "Wahai anakku, siap enggak kamu untuk menikah?" Ya, anaknya masih kecil, masih umuran belasan tahun, belum sampai 20 tahun. Karena bingung mau jawab apa, kemudian ia akhirnya mengatakan, "Wahai ayah, kalau engkau menghendaki aku untuk menikah, aku siap." Maka kemudian Umar bin Khattab membawa anaknya itu tadi untuk dinikahkan kepada wanita yang sangat luar biasa tadi itu. Menurut Umar bin Khattab, itu adalah bibit yang sangat hebat. Dia mampu menasehati ibunya untuk tidak melakukan kecurangan. Maka dia adalah sebuah bibit yang harus diambil, karena dia akan menelurkan atau melahirkan pemuda-pemuda dan putri-putri yang soleh dan solehah setelahnya. Maka betul, dari pernikahan dua sejoli ini lahir setelahnya itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini disebut sebagai cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dikatakan sebagai Khalifatul Rashidah al-Khamisah, disebut sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Meskipun beliau menguasai sebagai seorang khalifah itu hanya 2 tahun saja, tetapi masa kepemimpinan beliau dicatat sebagai masa keemasan. Bahkan tidak ada orang miskin ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai seorang khalifah. Tidak ada orang miskin. Bahkan orang mau bersedekah pun bingung diberikan kepada siapa sedekah ini. Maka akhirnya orang-orang di Madinah, orang-orang di Baghdad pada saat itu kalau sedekah cukup ditaruh di perempatan jalan, dan itu pun berhari-hari tidak ada yang mengambilnya. Tumpukan emas, tumpukan dirham itu ada di samping jalan, seperti kalau sekarang tumpukan sampah. Itu tidak ada yang mengambilnya karena saking kayanya penduduk di situ. Semuanya serba kecukupan. Bahkan suatu hari
Ada sebuah kasus di mana seorang penggembala kambingnya diterkam oleh binatang yang buas, oleh serigala saat itu. Kambingnya dimakan serigala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz segera keluar dari kantornya, dari istananya, menuju tempat di mana kambing itu diterkam oleh serigala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berteriak, "Wahai serigala, aku adalah hamba Allah dan aku diberikan amanah untuk menjaga negeri ini. Dan kalian adalah hamba Allah yang tinggal di negeri ini. Maka janganlah kalian mengganggu kambing-kambing milik warga negeri ini, milik penduduk negeri ini. Carilah makan di tempat lain yang bukan milik penduduk negeri ini." Maka sejak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun kasus seekor kambing, seekor domba itu dimakan oleh serigala. Sampai suatu hari, tiba-tiba seorang pengembala melihat kambingnya sedang dimakan oleh serigala. Kemudian dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apakah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia? Ternyata benar. Pada hari itu ternyata Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Dan para serigala yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian kepada Umar bin Abdul Aziz telah melanggar perjanjiannya. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sudah meninggal dunia. Inilah berkah pemimpin yang baik dan berkah penduduk negeri yang baik. Mereka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana-bencana yang besar. Dan ini satu pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita menginginkan negeri kita ini jauh dari bencana, maka yang paling penting dari kehidupan kita adalah memperbaiki iman dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.